Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Bisa di 2025 ini mungkin karya terbaru kamu apa sih, bisa diceritain nggak sih? Ya, jadi alhamdulillah setelah sekian lama aku terlalu fokus sama berkuda, akhirnya untuk Idul Adha tahun ini aku rilis lagu baru yang berkaitan dengan Idul Adha juga, judulnya Labaik. Jadi ada tim musik kita nyiptain lagu. Tadinya tuh lagunya buat ayah. Cuman terus ayah cobain nyanyi terus gak bisa. Terus habis itu katanya, udah Syah kamu aja nyanyi. Terus habis itu tadinya tuh pengen duet sama ayah kan, mau duet ya sama ayah, terus aku bilang enggak mau, sendiri aja. Kenapa sama ayah? Gak apa-apa, biar gak ngancurin aja. Bercanda. Tapi prosesnya berapa lama sih itu jadi? Cepet banget sih, karena emang kan udah pas aku disuruh nyanyi itu udah terlalu mepet waktunya sama Idul Adha kan. Jadi aku rekaman, terus habis itu hari Minggunya aku langsung syuting video klip, terus minggu depannya langsung rilis. Jadi bener-bener waktu persiapannya tuh nggak lama gitu sih. Dalam waktu singkat ya, mungkin susah nggak sih? Alhamdulillah sih aku nggak menemukan kesulitan. Cuman ya aku harus lebih cepat ngedalamin lagunya aja sih, karena kan kalau misalnya membawakan lagu itu juga bukan cuma nyanyi doang kan, harus membawakan arti lagunya sama lirik-liriknya, dan juga apalagi ini lagunya adalah tentang hari spesial yaitu Idul Adha. Jadinya aku harus lebih sering-sering baca liriknya, terus mendalami. Kalau nyanyinya ya itu salah satu challenge-nya itu mendalami emosinya sih. Konsep video klip sendiri itu gimana dengan Aisyah sendiri yang bikin konsepnya atau ada timnya gitu? Kalau konsep sebenarnya ada timnya. Jadi itu konsepnya itu kayak pokoknya kita bikin gelap, terus kita pakai baju putih-putih, terus ada choirnya cowok-cowok, jadi pada pakai baju ihram semua. Jadi mereka di video itu mereka nyanyi di belakang aku rame-rame gitu. Ini lagu keberapa ya kamu solo sendiri? Untuk solo sendiri, aku sendiri 4 keempat. Tapi ini ada yang baru nggak sih? Apakah beda atau mungkin sama aja kayak album? Sebenarnya kalau misalnya dengan lagu yang aku tulis sendiri mungkin beda. Cuman untuk nyanyi lagu religi ini bukan yang pertama kali buat aku, karena aku udah pernah nyanyi lagu yang sejarah panjang juga kan, buat 2 tahun lalu mungkin atau 3 tahun lalu. Jadi aku udah lumayan familiar sama genre-nya, sama cara pembawaannya juga aku udah familiar. Jadi ya lebih mudah lah itu. Tapi tantangan dengan membawakan lagu religi dengan lagu itu gimana tantangannya? Sebenarnya sih kita kalau misalnya nyanyi lagu religi itu harus hati-hati ya, karena kita nggak boleh asal bawa artinya, atau apalagi kan aku nyanyi Labaik kan bahasa Arab, jadi kita tuh harus tahu artinya dulu biar kita tuh bisa nunjukin emosinya tuh yang tepat, ya salah nunjukin emosi kayak gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Kalau misalnya yang biasa kan ya itu kan kita sendiri yang buat, kita juga yang lebih ngerti, jadi lebih gampang. Sering komentar juga. Pastinya Ayah tuh yang paling, ke setiap project aku nyanyi itu Ayah selalu yang paling cerewet lah pokoknya, dan selalu nemenin dari rekaman, syuting video klip sampai rilis juga Ayah selalu nemenin. Bahkan walaupun dengan kesibukan Ayah itu, setiap pas aku rekaman lagu sama pas syuting video klip itu tuh Ayah di situ terus nemenin, bantu ngarahin aku, bantu ngasih tauin aku, sama bantuin juga kru-kru yang lain. Pokoknya jadi aku belajar banyak dari Ayah juga. Tapi Ayah bisa ngasih masukan. Pasti, karena kan pastinya Ayah jauh lebih ngerti daripada aku kan di dunia entertain ini, dan jaga cara pembawa nyanyinya. Walaupun Ayah bukan penyanyi, cuman kan Ayah lebih sering lihat penyanyi bahwa, jadi ilmunya pasti lebih baik. Jadi dan aku belajar banyak juga dari Ayah gitu. Ada ini bisa penyanyi yang kamu jadi favorit kiblat musik kamu? Siapa ya? Aku bingung lagi. Cuman kalau misalnya kiblat, aku bingung lagi. Atau mungkin kayak sulis jadi contoh kan dulu sering lagu religi. Kalau role model, kalau Indonesia sih sebenarnya aku nggak terlalu banyak dengerin ya. Cuman ada sih satu penyanyi Indonesia yang aku suka lagunya, cuman sebenarnya nggak terlalu terkenal, namanya Yahya pas itu. Terus aku juga pas itu sempat berkesempatan buat nyanyi bareng dia juga. Jadi itu salah satu inspirasi dari lagu-lagu yang aku tulis gitu sih. Labaik sendiri mungkin Jadi Labaik itu pastinya tentang Idul Adha, tentang
Labbaik aku penuhi panggilanmu. Jadi tentang kita tuh berkurban tuh apa artinya? Kalau misalnya berkurban itu bukan kalau misalnya kita kalau berkurban itu bukan tentang materi doang gitu. Jadi kita harus juga memiliki niat dari diri kita sendiri. Jadi nggak materi itu, karena belum tentu orang yang sudah berada dan materinya tuh banyak, belum tentu mereka ada keinginan untuk melakukan ibadah kurban. Jadi selain materi juga dibutuhkan keinginan dari kita sendiri, siapa yang mau, dan juga harus ada kesiapan gimana cara kita mengorbankan apa yang kita cintai dari kenikmatan dunia dan lain-lain. Dan pastinya kita juga bisa belajar gimana caranya melepaskan sesuatu yang kita cintai, dan juga cara ibadah haji juga memenuhi panggilan Allah. Makanya di lagunya juga ada labbaik Allahumma labbaik. Lagi dipersiapkan untuk Idul Adha, kalau kamu sendiri melewati Idul Adha keluarga tadi gimana nih, cerita sedikit. Yang pastinya spesial, setiap lebaran itu spesial, apalagi Idul Adha. Beberapa tahun ini kan ayah sapinya besar-besar ya itu. Walaupun aku belum haji, cuman dengan kurban-kurban ini sangat amat spesial sekali, apalagi kita juga sapi-sapi juga kita untuk orang lain juga kita bagi-bagi juga, buat kita juga berbagi ke saudara, ke karyawan, tim-tim lainnya. Jadi aku merasa sangat amat bersyukur dan sangat happy setiap Idul Adha karena bisa berbagi sama orang lain. Tadi mungkin adik kamu juga nyebelin mungkin gimana kamu lihat? Dia tuh emang dari awal udah bilang kakak penasaran deh, pengen nyembeli. Terus ya emang dia tuh emang berani sih, emang kayak kecuali Zaki takut banget sama sapi. Cuman yang lainnya tuh emang suka banget ngeliat sapi di kurban, suka ngeliat kurban, bla bla bla. Apalagi Jalu yang selalu di deket sapi, yang juga paling sensitif hatinya, jadi selalu nangis kalau ngeliat sapi dipotong gitu. Sempat ikut deg-degan juga sih pas jalan tadi, ikut nyebelin pakai kambingnya tadi. Lumayan sih, cuman kan ditemenin kan, jadi kayak ya udah. Dan dia juga berani kok, jadi aku percaya lah sama dia gitu. Aisyah mungkin kamu kan tadi bilang sibuk berkuda terus. Kayaknya masuk berkuda di Belanda. Oh di Belanda. Oh Belanda, itu gimana buat Jadi itu aku sebenarnya sebelum PON aku juga sempat diundang ke training camp gitu di Jerman. Sempat training camp gitu di Jerman. Nah itu buat persiapan selama seminggu atau 2 minggu gitu, dilatih sama pelatih-pelatih profesional. Terus akhirnya aku balik ke Indonesia, terus aku ke Medan buat lomba PON. Alhamdulillah dapat rezeki emas. Terus habis itu kita memutuskan untuk di akhir tahun bulan Desember kita liburan tahun barunya kita spend di Belanda aja deh, kita berkuda di sana. Terus jadi aku mulai cari-cari dari koneksi-koneksi aku juga ada tempat kuda mana yang bisa aku datangin. Terus akhirnya kita menghabiskan waktu selama 1 bulan itu di Belanda, dan kita tuh sewa rumah gitu di sana. Jadi kita benar-benar ngerasain kayak tinggal di Belanda gitu. Dan aku juga ngerasain berkuda di sana, cara pelatihan di sana, dan juga perlombaan di sana. Dan aku alhamdulillah dari sekitar 60-an peserta tuh berapa gitu, aku urutan keempat. Alhamdulillah. Jadi benar-benar prestasi berkuda ini benar-benar banget diniatin, emang mau ke situ atau gimana tuh mau beda tuh? Iya, sebenarnya aku emang udah suka berkuda itu dari 2015. Udah berkuda have-fun dari 2015, dan aku mulai serius jadi atlet profesional itu dari 2021. Dan aku tuh merasa kalau berkuda itu cara gimana aku menunjukkan identitas aku sendiri, bukan dalam bayangan ayah aku. Ya aku juga suka nyanyi dan lain-lain, tapi kalau misal berkuda itu aku lebih ngerasa kayak original, this is me gitu loh. Kayak jadi orang kenalnya tuh aku sebagai atlet berkuda, dan itu memberikan aku nikmatnya sendiri gitu. Dan dengan cara aku achieve berkuda itu dengan banyak pengorbanan, dan pastinya waktu yang aku habiskan buat berkuda, sampai aku banyak isi sekolah lah, aku jadi jarang main sama temen lah, aku di sekolah nggak ada ikutan ke organisasi apa-apa. Jadi ini bener-bener berkuda itu adalah sesuatu hal yang besar dan berarti banyak banget buat aku, karena aku juga jadi ketemu sama kuda-kuda aku yang aku sayang banget, dan juga prestasi aku yang cukup banyak, dan aku bakal dan ada adrenalin sendiri untuk kayak ngejar banyak prestasi gitu. Ini kalau disuruh milih nyanyi atau berkuda, ini berkuda. Kalau untuk saat ini iya, cuman aku tetap enjoy nyanyi, karena nyanyi emang juga kesukaan aku juga dari 6 tahun. Jadi kayak hobi aja mungkin. Ada yang ingin dicapai lagi di berkuda ini? Mungkin ingin ikutan
Pastinya aku pengen banget ya jadi atlet yang mewakili Indonesia. Target yang mungkin agak sulit dan tapi pengen banget, insya Allah aku pengen ikut SEA Games. Pengen banget ikut SEA Games. Kan ada yang tahun ini kan, tapi tahun ini aku belum cukup umur, jadi insya Allah aku pengen banget mempersiapkan diri untuk SEA Games yang selanjutnya. Aku juga kan baru beli kuda kan kemarin, itu juga salah satu step aku buat mempersiapkan aku ke kelas-kelas yang lebih tinggi agar aku bisa ikut lomba yang lebih besar lagi dan mewakili negara kita sendiri. Beli kuda kemarin. Ya, yang kemarin. Kemarin emang aku nyari-nyari kuda buat naik kelas atas karena kuda aku emang jauh-jauh semua, cuman mereka tuh belum sanggup loncat yang lebih tinggi lagi, jadi aku harus cari kuda yang emang udah sanggup ke kelas atas, jadi biar bisa bantu aku. Terus akhirnya aku ketemu dari Jerman, nama kudanya Ala Cookie, jadi emang udah dari sana namanya Ala Cookie, karena bapaknya tuh namanya Ala Carte, nama ibunya tuh Tough Cookie, jadi Ala Cookie. Karena udah lucu jadi nggak mau aku ganti. Bener-bener dari sana kudanya. Ya dari Jerman terus mereka ke Belanda terus baru ke Indonesia. Tapi ayah sama support kamu pengen ke SEA Games. Alhamdulillah ayah sama bunda selalu support berkuda aku dan segala hobi-hobi aku yang sangat amat mungkin mengeluarkan banyak uang. Tapi makanya aku sangat amat bersyukur juga punya mereka sebagai orang tua aku dan selalu dukung aku, dan makanya aku juga harus lebih tanggung jawab sama pilihan aku, nggak bisa asal pakai privilege yang mereka berikan, aku harus manfaatin dengan benar-benar. Kuda menurut Ari kamu gimana? Mereka jadi tertarik atau mungkin nggak? Beda. Pas dulu emang satu keluarga kita sempat berkuda, kayak jadi aku, Rakana, Raina, Jalu, pas itu belum ada Zaki, semuanya berkuda. Cuman sekarang pas aku udah mulai aktif berkuda, ini Jalu pengen banget ngalahin kakaknya, pengen banget ngikutin kakaknya. Dia tuh juga ikutan nyanyi kan, dia juga ngikutin kakaknya. Terus habis itu berkuda dia juga katanya, kamu berkuda targetnya ngapain, mau ngalahin kakak Aisyah gitu. Jadi dia emang sangat suka berkuda. Dia sekarang dan naikin kuda aku juga yang dulu. Jadi kuda pertama aku yang buat aku bawa lomba itu namanya Dynasty Sword. Sekarang karena dia udah terlalu tua, terus aku juga kelasnya udah naik, jadi si Sword ini sekarang dinaikin sama Jalu. Dia senang banget. Dia senang banget. Dulu nyanyi digital boleh nggak? Refnya. Refnya, labbaik kolanya ya. Iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih semuanya.